Pernah nggak pernah nyomotin makanan anak sendiri? Waduh, itu kelewatan sih kalau gitu. Parah Masa banget sih? ya. Masa tega banget Padahal orang kita tua kan kayak harus gitu? memprovide Harus keluarga. dong. Summer's in the house. Summer's in the house. Summer's in the house. It's Summer's in the Hey, let's go. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama kami, Sabah Kumpul. Sabah kumpul. Sabah kumpul. Jadi hari ini spesial banget, Wet. Ini hari yang sudah kita Tunggu-tunggu hari yang sudah kita dijadikan nantikan dan Tuhan. tunggu-tunggu. Kalau Karena- Albert Fakdauer ada di sini sama dengan kita. Halo. The one Iya. and only Albert Fakdauer. Jadi satu waktu tuh ya, waktu itu Lita bener ngingetin. Anak-anak tuh lagi seneng banget nonton film Alvin and the Chipmunks. Udah kita kenalin, ini apa sahabat ayah sama ibu namanya Uncle Albert. Kali waktu Albert lagi datang ke rumah, lagi main ke rumah. Mau ngerjain satu project lah waktu itu kita ya. Parkir gitu, terus di kaca kan. Terus aku bilang, Caleb, itu lihat siapa yang datang. Dia ngintip dari kaca. Oh iya, temennya ayah sama ibu. Iya. Albert buka pintu dong. Dak, terus ada Caleb. Hello, langsung. Hello Caleb. Hello Uncle Alvin. Salah. Dengan ke ininya. Jadi dari Kepolosannya dia. mulai itu sampai sekarang kita suka manggilnya Uncle Uncle Alvin. Alvin. Kita panggil, panggilan sayang kita salah satunya Uncle Uncle Alvin. Uncle Kalian Alvin. kenal dari tahun berapa sih? Waktu itu kan kita sempat latihan untuk konsernya Glenn Fredly ya. Yang di Kaivan di Sarbini. Sarbini kan. Oh iya. Yes, Yang itu. iya aku inget itu. Terus, Itu pertama kali. Yang openingnya rame-rame lagunya. oh iya ya? Turun dari atas gitu. Tangga ke stage pada bawah stomp. Beneran rame-rame? Rame-rame. Oh ya? Iya nggak sih? Stomp Iya, kan? iya, Pak. Ada stormnya. Ada storm. Ada kan? Rangers soalnya. Keren abis. Terus habis itu kan kita kayaknya pernah di nongkrong di GKI Pondok Indah. Kak Ivan inget gak sih? Iya. Ngobrol di depan bubur di Benar. depan TM tuh. Oh, Ngobrol-ngobrol. oke. Jadi Terus sebenarnya ngobrol. udah lama banget ketemu Albert gitu. Iya. Banget. Karena kita juga di ya satu gereja kan, jadi sering lihat apa papa mamanya kadang-kadang kalau ibadah minggu tuh mereka suka nyanyi kan. Memang satu keluarga penyanyi semua sih, luar biasa ya. Fakdauer family ini sih suaranya dari papa, mama, kakak, beradik semua Albert tempatkan ya. 7. Oh 7, sorry. Coba deh. Aku anak keempat. Oh ya Albert anak keempat. Sama dia sama Sabar Sama itu Kak Ivan sama. sama Fourth. kita. Anak Iya, keempat. dan semuanya fourth nyanyi. gitu sama. Dan semuanya juga nyanyi nih, kebetulan sama Nyanyi. juga nih kalian kan. Jadi ada emang empat. sebenarnya Sabah dan Sabah family sama Fakdauer family itu ada kesamaan. Ada kesamaan. Banyak. Ayo. Ini boleh di tengah-tengah gini nggak jawabnya? Jadi kalau misalnya Lagi labil. apa? Iya lagi labil. Pernah nggak ya? Pernah Gini ya. aja. ini ambigu nih. Iya nih. bener. Kamu kira-kira aja sendiri ini berat kemana? Pernah nggak pernah lupa lirik atau dialog? Pernah lah Gilang. Pernah. Di rumah di mana tuh yang paling memorable, yang Kak Ivan di mana? paling bikin malu lah gitu? Lagi live tapping tapi lupa gue. Kalau nggak salah trans. Oh gitu. Saya tiba-tiba blank glek gitu karena ngulik lagu baru. Oh lagunya lagu baru. Tiba-tiba hanya sepenggal doang gitu sih. Oh, itu sama Kak Glenn juga ya? Iya, Oh iya. Sama gue juga pas lagi sama Kak Glenn di Balai Sarbini itu. yang konser itu Iya. kayaknya aman deh. Enggak, itu enggak salah lirik. Salah lirik. Ya harusnya kan hidupmu indah bila kau tahu jalan, terus gue tambahin bagaimana jalan. Nah lo. Bagaimana? Mana jalan yang benar harapan. Oh, bisa. Masih tapi. aman berarti. Tapi ngeles tetap aja jatuhnya. Lo gak tahu. Kali tak? Mbak E? Kalau gue kan kalau syuting tinggal di-cut lah. Lupa dialog kita ulang. Iya. Oh iya. Karena gak ada itu sinetron live. Bilang maaf gitu ya. Duh salah lagi gitu. Duh salah, sorry gitu ya. Oh. Bah gitu kan. Pernah nggak pernah nyomotin makanan anak sendiri? Waduh, itu kelewatan sih kalau gitu. Parah Masa banget sih? ya. Mungkin. Masa tega banget? Padahal orang kita tua kan kayak harus gitu? memprovide Harus keluarga. dong.
yang namanya anak-anak harus jadi prioritas. Iya, kan? anak-anak tuh yang paling penting. Nggak Pertumbuhan bisa mereka tuh harus kita dong. perhatikan gitu loh. Apalagi jawabannya sama kita, ya kan? Iya. Nggak, kalau gue bukan nyomotin. Kalau gue, kalau mereka nggak habis, gue suka habisin. Itu termasuk nyomotin nggak? Pembelaan bagus. Ya Oke. itu pembelaan Nggak, yang bagus. nggak, karena kalau gue gitu, kalau Ivan itu bisa, permen tuh bisa berebutan. Dia tuh kalau ada permen tau nggak? Kan kamu tau nggak? Ivan suka jelly tau nggak? Iya, Yang bener. chewy-chewy Iya, iya, gitu. iya. Itu kadang dia kalau lagi beli itu tuh. Itu anak-anak tuh belum bagus tuh banyak makan permen chewy gitu tuh. Jadi itu bener-bener jatahnya misalnya beli buat anak-anak itu tuh tiba-tiba sama dia disembunyiin gitu. Itu termasuk nyomot nggak itu? Disembunyiin tuh untuk kebaikan. Itu, karena kan kesehatan dan pertumbuhan tumbuh kembang anak itu yang terpenting Itu. buat. Apalagi kan Iya. kadar gula harus tetap dijaga. Iya, betul. Cuma kadang-kadang waktu kita sembunyiin tuh kita nggak berasa lama-lama habis. Itu kelemahan saya di situ. Ngomongin kadar gula sama, aku juga gitu. Jadi apa yang kamu comotin? Si Musa kalau lagi makan telur gitu, ya udah aku langsung batasin. Nah, kamu kolesterol nanti udah jangan. Gula buat Iya. selain kolesterol, Selain gula, kolesterol. Jadi kita juga harus jaga. Harus dijaga, betul. Pernah nggak pernah di prank sama anak sendiri? Tereng. Pernah. Pernah, persis kemarin. Gimana tuh? Jadi aku lagi marahin dia. Tapi nggak tahu itu di prank apa enggak ya? Musa Lagi marahin apa Gloria? Musa. Musa. Terus mata gue melotot kan. Habis itu dia gini. Jadi kayak Jadi pas kita mau marah kayak enggak sih dia. Lubang hidung ditahan, lubang hidung. Asli beneran. Dia langsung kayak gitu, Ya, kesel udah tahu. banget. Udah tahu Iya. selanya. Udah tahu Iya, selanya, nggak ngeselin ini, sih. nggak takut Dia ya. udah tahu kalau dia lucu. Kita mah kayaknya sering kali di prank Di sama. prank itu gimana Kayaknya ya? sama Caleb ya Anak lebih ya. sering ya. Iya, Caleb tuh selalu ajaib sih. Sama Kadang-kadang Joey juga sih, Joey itu juga kayak Caleb loh kelakuannya dia. Tapi versi ceweknya. iya. Masa sih? Joey itu kayak Caleb. Seriusan? Iya. Ya Kamu kan ampun. tahu Caleb kecil kan? Iya. Ya udah Joey gitu tapi cewek. Joey tuh ya ada aja Joey jawabannya tuh kayak, ayah aku tuh mau tempel-tempel stiker. Tapi bukunya ada di kursi depan ya di sofa. Terus tapi aku capek. Terus Ambilin, gue diem aja kan. kamu ambil dong, Sama aku gitu. juga. Tapi kan kamu sudah besar gitu. Terus kalau aku masih kecil. Biasanya yang sudah besar itu membantu yang kecil. Jadi Ada aja. Dia bilang kayak gitu. Terus Gile. oh gitu ya. Jadi kalau di IG kan kita suka lihat itu bercandaan-bercandaan yang lagi tidur terus jam 9 malam tiba-tiba ibu besok disuruh bawa kapal Nabi Nuh gitu. Itu kejadian itu kadang tuh lagi udah tengah malam udah jam fotokopian juga udah tutup gitu ya. Ya I have to bring clay tomorrow. 9:30 malam gitu kan ya. Aduh ini gimana ya? Itu tuh beneran loh, bener apa ada aja. Udah mau tidur, udah sikat gigi nih, udah sikat gigi kalau sikat gigi, udah sikat Harus gigi. bawa Tiba-tiba, seed tengah ayah, benih tumbuhan gitu. tomorrow itu ayah aku disuruh bawa pot. Pot And seed. gimana nih? Mau nanem gitu, Pot mau apa? planting gitu. Pot untuk planting. Jam berapa? Malam baru ingat ya. Jam ini udah mau Pokoknya jam jam setengah mau 10. tidur aja. Hah? Jam 9 Maksudnya mereka kan? masuk kamar Ya tuh. pot untuk planting. Oh, potnya aja. And seed. Enggak ya, and seeds. Hah? Terus jam segini harus cari di mana Kel? Ya aku tidur dulu ya, aku udah jawabannya. Dia cuma suruh kita mikir. Cuma suruh untuk ya coba lu kan bisa berpikir cerah kan. Ini gue waktunya istirahat nih. Kamu tunggu ya. Aduh, aku kalau ngebayangin mukanya Caleb ya ampun deh. Pernah nggak pernah bareng anak-anak nonton Denias? Kok nggak pernah sih, Dek? Iya, belum pernah aku Belum liatin. Oh, oke. Belum pernah aku liatin ke mereka, kan masih kecil banget. Si Musa kan 1,5 tahun, si Gloria belum ngerti, Iya, masih belum, 3 oke. bulan. Aku pernah Jadi dong. belum nggak pernah. Kita pernah. Terus anak-anak Masa sih? pernah aku tunjukin Kapan? lah di rumah. Kapan cerita dong? Karena kadang kalau cari tontonan di rumah sama anak-anak kan kita coba cari-cari film anak. Kita salah satu yang kita referensiin juga ke anak-anak untuk nonton adalah film anak Indonesia.
Ada Denias, Ada kayak Laskar Garuda di Pelangi, Dadaku. ada Garuda di Dadaku. Terus adalah 5 elang. Oh iya, 5 elang. Tapi Gitu, Denias jadi itu emang kita salah satu. spesial kita tunjukin ya secara khusus karena kan mereka kenal sama pemainnya. Iya. Jadi sini deh, lihat deh film ini. Kamu tahu nggak itu siapa gitu kan? Dan kita bilang itu Uncle Alvin. Itu. Uncle apa? Tapi kan di situ masih kecil banget ya. Kita Jadi mereka bilang kayak kelab itu waktu itu lu berapa? oh, really? 7, 8. 13. Oh udah 13, Oh, udah 13-an 13 ya? tahun. udah. Jadi itu dulu atau Afi dulu? Awalnya Afi dulu Oh Kak. Afi dulu. Afi itu berarti Albert umur? Umur 10 tahun. Oke. Jadi sebenarnya nih rentetan nih. Kenapa jadi akhirnya bisa Denias. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya Afi dulu. Pertama Oke. tuh Afi dulu. Afi, terus habis itu udah jalan terus sampai akhirnya juara 2. Ya udah terus nyanyi tiba-tiba ketemu sama Arisya Saleh, Mandia Zulkarnain. Alenia itu ya. Ternyata dia baru cerita kita ketemu kayak di tahun 2005 deh. Sementara kan Afi di 2004. 2005 itu dia cerita. Terus 2004 itu 11 tahun. Ternyata 2005 pas Arisya Saleh cerita ke kita, ke aku sama papa. Ternyata mertuanya Arisya Saleh siapa? Almarhum. Iya, Mika Wijaya. Mika Wijaya cerita dia nonton Afi Junior waktu itu. Terus Pas banget aku lagi, Albert. jadi pas banget aku lagi nyanyi lagu waktu itu finalis Grand final. enggak belum grand final sih, masih penyisihan Oke. gitu. Lagu Sajojo pas banget. Oh oke. Lagu Sajojo pakai topi burung gitulah zaman Jadi itu. langsung dia. Jadi wah dia langsung bilang ke Ale, coba lihat tuh Anak apa itu namanya tuh. anak itu ini ada nih yang berani Afin. karena gini nih ya 2023 ya orang-orang di Papua sekarang tuh fenomenanya sekarang udah pada bikin konten semua. Oke. Sedangkan 2004 itu benar-benar yang sangat tabu untuk berada di depan lensa. Ya. 2004 tuh fenomenanya benar-benar emang susah mencari. Makanya sebenarnya dari 2004 Arisya Saleh udah nyari pemeran Denias itu. Tapi nggak temu. Keliling Papua nggak temu karena tiap kali action pasti lihatnya lensa terus gitu. Nah itu fenomena waktu itu. Kalau sekarang kan Udah biasa ya. Semua udah bikin semuanya konten. udah selfie ya gitu. Dari selesai Afi Junior itu 2005 ketemu tapi baru 2006-nya bisa kejadian. Waktu itu kita syuting kayak bulan Mei deh. Pas banget jadi terus didaftarin ke FFI. Sempet dapet. Iya. Itu Keren. penghargaan. Apa itu? Penghargaannya aktor Waktu itu terbaik. iya pemeran utama pria terbaik 2006 festival film Oke. gitu Piala Citra ya. Oke. Puji Tuhan lah. Tuh. Keren sih. Dan itu termasuk salah satu film anak Indonesia pertama ya. Kan setelah awal-awal. sekian lama awal-awal Sebelumnya kan. kan kayaknya ada kayak petualangan Sherina juga ada. Oh iya ada petualangan sekarang lagi naik tuh yang Betul. kedua ya. Ini Denias 2 lucu loh. Denias 2 harus urusin badan dulu kali ya. Bisa lah. Siapa tahu kan. Bisa lah. Dan dia sangat menikmati peran barunya sebagai ayah sekarang. Oh Keren banget sih. sih. Anaknya Enak 2 lucu banget. Yang pertama Musa umur Musa. berapa dek? 2 tahun? 1,5. Iya 1,5. Terus yang kedua Gloria. Gloria itu Gloria di usianya mau 4 bulan. Iya, 4 betul. bulan. Gimana dek jadi bapak? Waduh, itu sebenarnya harus jadi cita-cita sih semua laki-laki. Keren sih. Gue setuju. Itu harus jadi cita-cita semua laki-laki. Sorry, gua nggak juga pengen mencoba jadi kayaknya bukan standar untuk semua orang enggak sih. Tapi karena pertanyaan itu personal ke diri sendiri, menurut aku itu jadi cita-cita justru. Jadi seorang ayah, terus ayah yang baik dan ayah yang menjalankan perannya dia sebagai seorang ayah itu penting. Dan itu ternyata sangat menyenangkan gitu. Maksudnya ada sama-sama anak gitu. Karena ternyata waktu kita menjalankan peran kita sebagai seorang ayah, ternyata kita tuh apalagi kita seorang ayah ya, Kak. Kayak selalu pengen ada di setiap momen kehidupan anak-anak kita gitu. Yes. Kayak misalnya mungkin Mungkin ada yang kelewat. iya, kalau bisa nggak ada yang kelewat deh gitu. Misalnya graduation kayak gitu.
Iya. Sekarang aja kayak kemarin kan aku posting tuh si Musa Iya, yang acara sekolah parade ya. tuh Iya, sekolah minggu karena ulang tahun PA Yang sekolah dia minggu pakai ini, gereja. pakai baju Dia adat pakai tuh. baju adat gitu. Dan dia sampai akhirnya dia nggak mau ganti, nggak mau tacap gitu Mau karena gitu terus? dia sebenarnya nggak mau. Oh, dia nggak mau, Jadi sorry. mau nggak mau aku mesti ikut. Turun Jadi tangan pas nih. lihat nih papa juga kan. Nah kamu juga mau dia langsung. Tapi itu terbukti ya. Jadi nasehat, pengajaran, apapun itu bentuknya, itu akan lebih efektif kalau anaknya melihat, bukan mendengar. Jadi kita kalau kasih nasehat, kamu tuh harus jadi anak baik. Kamu tuh kalau bangun tidur rapiin ya tempat tidurnya, atau kamu tuh kalau ini gini, itu kalau ngomong tok, tapi dia nggak pernah lihat Iya. kita sebagai orang Contohnya. tua melakukan hal itu, nggak akan efektif sih, dia nggak akan. Jadi percuma banyak nasehat tapi kalau tidak ada contoh perbuatan keren banget. realnya. Wah, keren Jadi banget. makanya tadi itu relate banget sama yang Albert kan. Ayo kamu didandanin ya. Nggak Nggak mau. Tapi mau. begitu dia lihat bapaknya begitu, Iya. dia akan otomatis ikut. Iya dia langsung kayak wah bapak gue juga gini, mau. Jadi akhirnya kita berdua gitu. Langsung Akhirnya jadi juara parentnya favorit. juga berdua. Keren sih. Favorit. Iya jadi juara favorit. Dan kan memang Albert itu ya, aku kan kenal kamu dari belum merit. Ya, dan aku tahu di mana hubungan kamu sama papa. Oh, iya, Kalian iya. dekat sekali ya, Wah. ya kan. Papa, ini Albert udah nggak ada ya, Oh waktu iya, ya. sudah almarhum. Udah almarhum. Tahun Om berapa Musa. sih, ya? 2019. Itu namanya. Dan namanya anaknya Albert yang pertama diambil dari nama papanya. Jadi Nama Musa opanya. itu adalah nama Musa. papanya Albert. Sekarang nama anaknya Iya. Musa juga. Apa Ya. di memori yang kamu ingat Berkesan dari lah. Papa Musa? Wah kalau memori banyak Yang maksudnya banget sih akhirnya Kalita. Itu Kamu jadi value buat jadi anak gitu. pegangan hidup kamu. Tapi gitu. value kita ya sama sih. Maksudnya untuk menjadi anak-anak itu harus ngelihat contohnya dulu Iya kan? baru mereka tuh bisa mau untuk ngelakuin hal yang kita mau untuk mereka lakuin gitu. Nah sama papaku juga sama. Maksudnya dia kepengen anak-anaknya itu cinta musik seperti dia cinta musik gitu. Nah akhirnya dia mendisplay tiap hari yang dia kasih display, yang dia kasih tontonan itu adalah dia bermusik gitu. Padahal sebenarnya waktu itu dia pekerjaannya pegawai negeri sipil. Tapi packaging itu nggak pernah dia visualisasikan gitu. Apa pekerjaannya dia sebenarnya itu dia nggak pernah. Tapi karena emang sebenarnya passionnya dia dan ininya dia itu adalah musik. Seni. Jadi akhirnya setiap hari ya gimana Kak, setiap hari tiap pagi jam 6 Dijejelinnya jam itu. 6 teng Ron Kenoli des. Udah gospel aja udah jet udah set denger cetak dedeng udah selesai. Nah terus tiap malam juga yang kita lakuin istilahnya mesbah keluarga. Jadi papa main gitar, mama suara Nyanyi. 1, papa suara 2. Udah nyanyi tiap malam nyanyi, kita nyanyi di sini nih kita lagi pokoknya bukan di sini maksudnya. Ya di ruang keluarga. Maksudnya di ruang keluarga. Iya, Sama-sama keluarga. Di sini. Serem. Iya, Iya, benar. jadi di ruang keluarga udah kita cuma ibadah singkat, habis itu baca Alkitab, udah habis itu tidur. Ya maksudnya gini bicara keluarga, oke. Budaya apa yang mau dibangun di keluarga itu sih gitu. Nah kalau misalnya ada budaya yang mau dibangun, oh berarti emang harus dibangun tuh. Kenapa Harus dia bisa jadi berulang. budaya? Karena konsisten dilakukan Jadi gitu. habit, Jadi kebiasaan. habit. Makanya orang-orang kalau ngeliat aku bersaudara kalau lagi nyanyi kan kayak gila ya nih orang kok bisa gini. Ya sebenarnya sama kan kayak Sabah family kan maksudnya waktu eranya masih nyanyi bareng gitu kan. Iya. Ya kan, Jadi kan? mungkin gini Gitu. kalau bisa dibilang adalah kan ada yang namanya kemampuan. Kemampuan itu harus didukung juga dengan adanya kemauan. Iya. Kamu punya talent tapi kamu nggak pernah latih Iya. skill kamu Iya. juga talent kamu nggak jadi Nggak akan apa-apa. jadi Jadi harus apa-apa. ada kemauan untuk kamu Yes. melatih. Ya. Lalu yang terakhir ini nih faktor yang kesempatan yang akhirnya bisa membentuk Albert jadi seperti sekarang kan. Iya, Albert punya iya, kemampuan. banget. Lalu ada kemauan juga untuk mengembangkan Mengembangkan, kemampuan ya. itu. Lalu kesempatan 3K ya teman-teman dihitung. Oke.
Kemampuan, kemampuan, Kemauan. kemauan, dan Kesempatan. ada kesempatan. Betul. Ada satu lagi, satu Apa K tuh? lagi. Apa tuh, Kak? Jadi 4. Konsisten. Konsisten. Oh berarti itu di awal dong. Berarti ada 4. Ada 4, Kak. Kemampuan, kemauan, konsisten, dan Kesempatan. kesempatan. Ya kan? And repeat. Ya itu terus dilakukan. Iya benar. Terus Iya. atau enggak gini, nyesel ya dulu kalau dimarahin papa, gue marah-marah, ngomel-ngomel, ternyata begitu punya anak berasa ya kan? Ya nggak tuh? Ya nggak? apalagi waktu pas lahiran dua anak ini. Kita akhirnya jadi put respect yang tinggi banget sama orang tua. Ya Kayak kan? Iya. gila, kita jadinya jadi kayak mengevaluasi diri. Iya, aduh dulu kok kita ya aduh. Iya, jadi akhirnya ngelihat orang tua tuh jadi lebih hormat sama mereka gitu loh. Nggak mau, apalagi mereka sekarang udah cukup umur, nggak mau mereka jadi tambah pikiran, nggak mau mereka itu. Jadi cara melihat mereka jadi berubah justru. Kita makin respect sama mereka gitu. Dan mungkin maksudnya kalau yang legacy sih sebenarnya ya itu sih, maksudnya aku pengen anak-anakku tuh bertumbuh bener-bener apa ya, bisa kenal Tuhan sih gitu lewat orang tua. Karena kalau nggak mau kemana? Maksudnya mau kenal dari luar cari dari ya mana? nggak bisa lah, nggak bisa. Mesti Apalagi dari dunia sekarang ini ya, mereka bertumbuh di era yang seperti ini. yang informasi bisa secepat Iya, jadi gitu loh. fondasi pertama yang memang harus dibangun adalah dalam keluarga. Dalam keluarga, karena emang dari situ lu bisa kenal, tahu Tuhan, terus habis itu lu bisa Tetap di jalan yang bisa lurus, ngerti, yang benar. terus lu bisa ngerti juga apa gimana caranya menghormati orang yang lebih tua, menghormati sesama, put respect sama siapapun gitu. Jadi dan itu sih budaya bermusiknya sebenarnya yang menurut aku mesti jadi legacy, karena kalau itu jadi culture, jadi budaya, jadi itu jadi sesuatu yang natural kan Kak. Iya. Tapi kamu kalau tiba-tiba nih, ternyata Musa sama Gloria memilih jalan lain di luar musisi, kamu gimana? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya? Sangat nggak apa-apa. Tapi paling nggak tetap bisa nyanyi ya? Iya, makanya aku tetap Tetap ya? Bisa lah. makanya aku tetap mau jadi display aja. Ya maksudnya itu bisa dibilang kayak cita-citaku juga sih. Maksudnya jadi display buat anak. Iya. Karena maksudnya menjadi hebat bukan, akhirnya sekarang menjadi hebat bukan sesuatu yang arogan ketika kita udah punya anak, tapi jadi panutan, jadi Itu teladan. milestone sih. Iya, itu teladan, bukan sesuatu yang arogan untuk Justru kita menjadi. harus jadi hebat. Iya, harus jadi hebat supaya anak kita tuh Supaya bisa anak kita nonton, bisa lihat bapak kita gua tuh. versi yang baiknya gitu kan, versi excellent dari diri Yes. kita itu yang mereka harus lihat. Mereka gitu mesti kan. lihat. Yes, gue setuju banget. Ini salah satu yang gue so bilang Malita, artis nanti kalau gue udah nggak ada, mereka udah harus punya Standar. standar ya, tapi at least mereka tahu apa aja karya legacy yang udah pernah Oh iya. kita kamu, buat ya. tuh. Jadi gue Sekarang kan kita lagi gini Kak. Ya, dari sekarang kan Ini menarik kan nih. dari zaman dulu waktu gue bermusik itu kan belum ada yang Iya. namanya CD atau Betul. compact disc Iya, atau kaset. apa, masih kaset Betul. kan. Jadi gue hunting kemana-mana hanya untuk bisa dapat lagi Kasetnya. kaset gue yang dulu tuh. Arford itu. Iya, Artford itu sama Red ya. Ya Maret. Jadi gue selalu bilang at least gue punya 3 kopi aja. Satu Satu untuk anak satu untuk Noah, satu untuk Caleb, satu untuk Joey gitu. Ya, At itu least legacy. ntar kalau kita udah nggak ada, dia tahu oh, ini bokap gue nih. Iya. Sempet bikin ini, sempet ini, mereka bisa cerita Ya, gitu. kita sefrekuensi. Sebenarnya yang kita lakukan ya ini juga maksudnya sama. Ya mungkin Iya, kalau legacy- beberapa tahun lagi mereka akan nonton kita lagi ngobrol kayak gini. Iya benar, tapi kalau ini kan mungkin buat teman-teman yang nonton ini kan nggak semuanya musisi Iya. yang punya karya dalam bentuk fisik. Kalau Betul. kalau Ivan sama Albert mungkin ada CD-nya, ada suara lagu yang anak-anak bisa denger. Tapi legacy itu bisa apapun ya bentuknya ya. Bisa teman-teman apapun. ya. Wah, sopan santun Kak itu legacy loh. Semua kita Iya. apa yang kita punya itu bisa jadi legacy buat anak-anak Iya, kita. manner tuh Apapun benar. bentuknya. Manner. Resep ibu aja legacy. Ini resep mama nih, makanan resep mami. Sesuatu Ya yang kan? tertulis tuh. Simpel-simpel aja gitu, nggak harus yang bentuknya karya. Karena kalau Ya, betul. musisi, artis, seniman, pekerja seni punya Pasti karya. ke situ. Ha. Cuman kalau yang bukan di situ ya Apapun pasti bisa. ada yang Pasti bisa ada. kita
tinggalkan buat anak-anak di selama kamu kenal Albert sampai sekarang kalian kan udah banyak project bareng, Son of Hope. Ya, salah satunya. Terus adalah banyak. Albert ini tipe orang yang seperti apa? Kalau dia kerja sama itu dia gimana? Albert di mata gue ya, sebagai seorang yang punya talenta banyak banget. Jadi kalau kerja sama Albert itu satu paket yang lengkap ya. Jadi kalau apalagi kadang-kadang gue kan terbatas Bisa ya. bikin musik. Kalau udah punya ide tuh gue cuma tahu gambarnya gini, gini. Nah nanti kadang-kadang menumpahkannya ke Albert tuh gampang gitu. Dia nangkep dan nerimanya tuh oke, gue tahu maksud lo. Cepat ya eksekusinya. Banget gitu. Jadi salah satu yang kalau ada proyek-proyek Roro Jonggrang gitu. Lalu, Nah ini sangat bisa diharapkan ini. aku boleh nambahin nggak? Boleh. Boleh. Albert itu ya selalu melakukan segala sesuatu tuh semangat dan excellent. Gak peduli Nice, ya. sekecil apapun itu pekerjaannya atau proyeknya. Kan gak selalu pekerjaan yang datang itu kan project yang besar kan. Ada kalanya kayak hal-hal simpel gitu yang kayak Ivan waktu itu cuman perlu bikin apa buat acara sekolah anak gue. Kebayang gak lu ini tugas sekolah anak-anak. Tapi dia menerima dan mengerjakannya itu udah kayak dia ngerjain project gede loh. Itu tuh salut sih, Dek. Ya nggak sih? Kamu tuh selalu mengerjakan segala Bikin sesuatu musik itu. untuk ibu-ibu nyanyi waktu itu. Iya sama, Oh, yang itu Indonesia ya, gitu. bisa juga. Indonesia Sama bisa. aku ada acara TK ibu-ibu kita diminta nyanyi acara sekolah doang. Dia itu sebegitu antusiasnya, passionnya itu dia tuangkan semua kayak mengerjakan sesuatu hal yang project. Padahal dia ini Albert loh ya, maksudnya yang sudah biasa tampil, perform dan mengerjakan project-project besar. Terus tiba-tiba aku sampai bilangin sama Ivan, yang jangan Albert lah gak enak. Masa gini doang minta tolong Albert. Tapi Ivan tuh emang selalu kepikirannya kamu. Selalu yang pop up tuh pertama kali namanya Albert. Cuman emang sekarang karena kondisinya sudah berkeluarga, kita sangat paham nggak bisa yang kalau kayak dulu, Dek ke rumah dong, cocok datang. Sekarang Akhirnya kita bisa, Zoom meeting. tetap bisa tapi lewat Zoom. Zoom, Tetap. iya. Mana gitu Tapi kalau dia udah. itu begitu, dia itu begitu loh. Kalau dalam kerja ya, imajinatif. Jadi imajinasinya tuh tinggi banget. Jadi emang butuh orang yang punya imajinasi yang sama untuk bisa menyelaraskan itu gitu. Oke. Nah kadang-kadang nyanyiannya Kak Ivan tuh nggak dapet tuh di aku. Kayak gini Bet. Gimana? Hah gimana? Agak rumit ya. Iya makanya sorry ya guys ini teknis Gak banget apa-apa gitu. tapi please itu Kak Ivan- asik. Boleh ulang lagi gak yang tadi? Tapi Kak Ivan tuh kadang-kadang kayak gitu kayak memberikan sebuah ide terus kayak gimana? Maaf, gimana? ya, Coba aduh. gimana? Oke, kita cari satunya dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, baru ketahuan. Oh, di sini. Nah, jadi pas udah jadi terus aku juga punya imajinasi, kita brainstorm udah jadi musik. Jadi satu aransemen. Oh ternyata penempatannya di sini ya, nada-nadanya Kak Ivan gitu loh. Terus kayak itu kerja ya, tapi kalau kayak personal sebenarnya Kak Ivan tuh banyak bantu aku sebenarnya. Kemarin sempat dikasih sound card sama dia. Apa tuh sound card coba? Itu teman-teman semua, pokoknya itu alat keperluan untuk recording ya. Jadi berbahagialah buat teman-teman yang punya pasangannya adalah musisi, karena hobinya dia adalah pekerjaannya dia. Jadi kalau mau beliin alat-alat, kalau mau beliin kado ulang tahun, ya beliin aja kayak mikrofon. Iya, aku berapa kali kalau Kak Ivan ulang tahun, gue kayak udah ya saking lamanya sama dia terus tuh kayak aduh udah kehabisan ide mau beliin apa lagi. Kalau nggak kaos, sepatu, udah repeat aja gitu. Kaos, sepatu. Sampai akhirnya aku bet. Ivan lagi suka apa gitu, kadang dia lebih cerita Lagi karena perlu apa di lagi studio perlu gitu apa gitu, karena kalau ada alat-alat musik kan gue nggak tahu ya, Sekarang nggak kita berdua paham kayak ya. gitu Kalita. Nggak paham. Kenapa kita syutingnya sekarang sih Kalit? Kenapa? Kenapa gak bulan Juni pas aku ulang tahun? Oh iya nggak apa ini. Bisa. Habis Jadi- lu kadoin gue. Iya, ada kan dari Kak Yayo kan? Ada legacy juga ini. Waduh, Legacy waduh. dari karena Albert ini nggak cuma berteman sama Ivan, saya dan anak-anak, tapi keluarga besar kami termasuk ibuku, mami semua itu. Masa ya mami aku tuh
kayak menganggap dia itu udah anaknya. Masa beli ngelihat keyboard kecil mainan anak itu loh, keyboard itu Keyboard dibeliin organ dan kecil. itu belinya di Surabaya. Dia rela bela-belain bawa dari Surabaya ke Jakarta hanya ini mau mami beliin ini buat Albert. Lucu Padahal banget. waktu itu aku nggak tahu itu kegunaannya buat apa. Tapi aku bilang aku suka banget nih. Iya, dan kamu simpen Aku kan. suka banget mami. Karena kecil. Gitu. Kamu Kecil beneran gitu. suka? Iya. Ya udah tunggu ya berapa minggu setelahnya Dibeliin. ke situ ke rumah habis itu Nih dibeliin. ada nih, Habis itu bingung. Main di mana ya pakai keyboard kecil ini? Tapi ternyata coba tiba-tiba Musa lahir. sekarang jadi punya Sekarang Musa. jadi punya Musa. Tiap Oke. hari dia Iya. ya udah. Itu mami. Nah, Kak Carlo pun kakaknya Ivan tuh sayang juga sama Albert. Jadi ada sesuatu nanti ya. Aku tuh ya waktu pandemi, aku tuh pernah ngalamin aku tuh nggak mau ketemu orang, nggak mau keluar karena mungkin waktu itu aku habis melahirkan paranoid juga yang Joey kan, habis melahirkan anak aku yang nomor 3 Joey itu, terus aku nggak lama pandemi. Jadi tuh aku kayak over takut gitu ketemu orang dengan suasana COVID dan lain sebagainya, lihat berita apa sih. Jadi aku menyesal sekali waktu nikahan Albert, aku belum punya nyali untuk keluar dan ketemu orang. Nggak apa-apa. Itu tuh aku bener ketakutan deh, sampai si mami aja kalau ke rumah aku tuh cuma di depan pagar. Serius? Serius, aku tuh takut ketemu orang, nggak punya nyali untuk itu. Oh iya. Wow. Sampai semua aku tuh miss beberapa nikahan sahabat aku. Mungkin Albert ada single baru, project baru apa ke depannya monggo dipromoin. Lagi kumpulin konsep Album ya? Buat album ya? Album, mungkin single juga, tapi dengan konsep yang berbeda. Kan kemarin sempat rilis EP Aku dan Cinta, ada 4 lagu. Aku udah Tapi karena itu nuansanya 80s, sekarang justru mau kembali ke identitas aslinya. Asik. Gospel. Oke, emang Asik. di situ ya. Gospel aslinya, ternyata nggak bisa bohong. Noise. Terus Noise. apa? Instagram Albert apa dek? @AlbertFakdauer. Nanti di situ akan ada info-info update ya. Sebelum kita tutup dengan Ivan dan Albert jamming, Kak Ayah boleh closing dulu? Oke, baiklah. Jadi beginilah kalau kita sudah berumah tangga ya. Betul. Jadi teman-teman, thank you sekali lagi untuk waktunya. Cikan kalau Ivan serius kan ya beda banget sama aku. Kita bakal ketemu lagi di Sabah Kumpul next Jangan lupa episode. apa ya? Jangan lupa untuk like, comment, atau subscribe. Iya. Kalau ada Joey, hit the red Klik the button. Tujuannya ini kita di sini tidak ada apa judging Iya, atau ini hanya sekedar kita cuma sharing. Ini Yes. pengalaman dan value yang kebetulan emang kita ini ya hidupi. Yes. Kita saling diskusi aja, nggak ada benar nggak ada salah. Siapa tahu jadi manfaat. Iya siapa tahu. buat yang Intinya nonton. di Kita sini juga kita bisa banyak kepengen belajar tumbuh dari- bersama, Yes. ya kan tumbuh bersama. Betul. Mungkin kalau ada masukan juga, please kita dengan senang hati menerima apapun itu bentuknya di komen, ya. Ya, oke. Oke. Terima kasih Ya. banyak. Thank you. Bye, We makasih. out. Bye-bye. Sekali lagi Albert Fakdauer teman-teman. Yeay. Sweet, sweet, sweet. Oke, kita akan jamming Jarang ya. nih, Jarang-jarang ya. nih. Udah lama juga nggak pegang piano ini kan. Iya, aduh kangen banget sama Kita akan piano. jamming satu lagu balik ke era tahun 2000-an. Yes. Lagu ini spesial karena di-compose sama sahabat. Udah kayak kakak lah. Iya, Ya, buat kita udah kayak kakak. betul. Dia mentor juga, mentor kita Iya, bermusik. iya, betul. Ya kan? Betul. Dia adalah seorang Glenn Fredly, the one and only. Dan lagu ini dia ciptain mungkin ada di albumnya tahun 2000. Ya. Di album Kembali ya. Betul. Terus kita akhirnya lagu ini menyatukan kita berdua juga. Yes, oke. Waktu di sama apa? Di Konser ya. Sarbini ya. So, here we go. Salam bagi sahabat. Let's go. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan, walau beban hidup
menghalang, jangan lari dari bebanmu. Adalah berita dari seorang sahabatku. Indahnya hidupmu, jangan pernah kau hempaskan. Pengharapan datang bila kau membuka hatimu, cari dan temukan, pastikan pengharapan ada padamu. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Percaya, 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 percayalah, percaya, percayalah, percaya, percayalah, percaya. Percaya, hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya, bila kau percaya, bila kau percaya. Apa benda mana